Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Adam Wildan Alfikri, 2. Ita Dwi Suryanti, dan 3. Ainun Naswihah akan menjelaskan tentang materi elips. Langsung saja kita lihat cuplikannya berikut ini. Persamaan elips. Elips adalah tempat kedudukan titik-titik pada bidang yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu adalah tetap. Kedua titik tertentu itu disebut fokus. Untuk menentukan persamaan elips yang berpusat di titik O 0,0, pilih sebuah elips dengan sumbu utama berimpit dengan sumbu X. Titik-titik fokus F1 dan F2 dengan F1 kali F2 sama dengan 2C. Titik-titik pada elips yaitu B2 dan P. Jumlah jaraknya terhadap F1 dan F2 adalah 2A. 2A lebih dari 2C lebih dari 0. Fokus di titik-titik F1 min C, 0 dan F2 C, 0 serta puncak di titik-titik A yaitu min A, 0 dan A2 A,0. Kedua titik A dan A2 memenuhi jika A1 F1 sama dengan F2 A2 sama dengan A min C, sebab A min F1 plus F1 F2 A2 F1 plus A2 dikali F2 sama dengan A min C plus A plus C sama dengan 2A. Dua, elips berpusat di P, Q. Apabila elips dengan pusat O 0,0 dengan fokus F1 C, 0 dan F2 min C, 0 yang mempunyai persamaan X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan adalah 1. Ditranslasikan sejauh P, Q, maka pusat elips berada di titik P, Q. Koordinat puncak menjadi A1 A plus P, Q, A2-nya min A plus P, Q, B1 PB plus Q, dan B2 P, B plus Q. Sedangkan koordinat fokus menjadi F1 C plus PQ dan F2 min C plus P, Q. Panjang sumbu mayor 2A dan panjang sumbu minor 2B. Sehingga persamaan elips menjadi X min P kuadrat per A kuadrat plus Y, Q kuadrat per B kuadrat sama dengan adalah 1. Yang ketiga, direktrix, eksentrisitas, dan panjang latus rectum. Dikaitkan dengan eksentrisitas, direktrix, dan rectum atau garis melalui titik fokus tegak lurus sumbu mayor dan memotong elips, maka definisi elips adalah sebagai berikut. Definisi elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang berbandingan jarak suatu titik dan suatu garis tetap harganya antara 0 dan 1. Titik tersebut adalah titik fokus dan garis tersebut adalah direktrix atau garis arah. Perhatikan gambar 6.7 berikut ini. Harga tetap itu adalah C per A dengan 0 kurang dari C per A kurang dari 1 dinamakan eksentrisitas dan dilambangkan dengan E. Untuk elips dengan persamaan X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat atau C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat diperoleh B kuadrat per A kuadrat sama dengan 1
min C kuadrat per A kuadrat atau B per A sama dengan akar 1 min C per A kuadrat dan dinilai 0 kurang dari C per A kurang dari 1. Jadi E sama dengan C per A atau E sama dengan akar A kuadrat min B kuadrat per A. Kedua garis L dan G disebut garis direktrix dengan persamaan. Bisa dilihat di kotak tersebut. Garis L1 dan L2 disebut latus rectum dengan persamaan X min C dan X sama dengan C. Untuk elips dengan pusat P, Q, persamaan garis direktrix yaitu panjang latus rectum dapat diperoleh dengan cara menentukan titik potong antara garis X sama dengan C dengan elips X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Substitusi X sama dengan C pada persamaan X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 diperoleh C kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat jika dan hanya jika Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 min C kuadrat per A kuadrat. Jika dan hanya jika Y kuadrat per B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat per A kuadrat. Jika dan hanya jika Y kuadrat per B kuadrat A kuadrat min C kuadrat per A kuadrat. Jika dan hanya jika Y kuadrat sama dengan B kuadrat dikali B kuadrat per A kuadrat. Jika dan hanya jika Y kuadrat sama dengan akar B pangkat 4 per A kuadrat. Y sama dengan plus minus B kuadrat per A kuadrat. Jadi panjang latus rectum adalah 2B kuadrat per A atau mutlak Y1 plus mutlak Y2. Selanjutnya yaitu persamaan garis singgung pada elips. 1. Garis singgung di suatu titik pada elips. A. Persamaan garis singgung di titik A X1, Y1 pada elips dengan persamaan X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Misalkan garis L memotong elips di dua titik yaitu A X1, Y1 dan B X2, Y2. Karena A X1, Y1 pada elips, maka berlaku X1 kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Jika dan hanya jika B kuadrat X1 kuadrat A kuadrat Y1 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Ini adalah persamaan yang pertama. Karena titik B X2 Y2 pada elips, maka berlaku X2 kuadrat per A kuadrat plus Y2 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Jika dan hanya jika B kuadrat X1 kuadrat plus A kuadrat Y1 A kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Ini adalah persamaan yang kedua. Perhatikan gambar 6.9 elips berpusat di 0,0 dengan titik singgung A X1 Y1. Persamaan 2 dan 1 diperoleh X2 kuadrat min X1 kuadrat per A kuadrat plus Y2 kuadrat min Y1 kuadrat per B kuadrat sama dengan 0. Jika dan hanya jika B kuadrat dikali X2 plus X1 dikali X2 min X1 sama dengan min A kuadrat dikali Y2 plus Y1 dikali Y2 min Y1. Jika dan hanya jika Y kuadrat min Y1 per X2 min X1 sama dengan min B kuadrat dikali X2 plus X1 per A kuadrat dikali Y2 plus Y1. Gradian AB-nya adalah Y2 min Y1 per X2 min X1 sama dengan min B kuadrat dikali
X2 plus X1 per A2 dikali Y2 plus Y1. Apabila titik A dan titik B berimpit, maka X1 sama dengan X2 dan Y1 sama dengan Y2. Jika garis 1 merupakan garis singgung elips dengan gradian M, maka M sama dengan min B kuadrat dikali X1 plus X1 per A kuadrat Y1 plus Y1 sama dengan min 2B kuadrat X1 per 2A kuadrat Y1 sama dengan min B kuadrat X1 per A kuadrat Y1. Dan persamaan garis singgung elips di titik A, X1 Y1 adalah Y min Y1 sama dengan min B kuadrat X1 per A kuadrat Y1 dikali X min X1. Akan diperoleh Y1 Y per B kuadrat plus X1 X per A kuadrat sama dengan 1. Jadi persamaan garis singgung pada elips X1 kuadrat per A kuadrat plus Y1 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 titik A X1 Y1 adalah Y1Y per B plus X1 X per A kuadrat sama dengan 1 atau X1 X per A kuadrat plus Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Untuk elips dengan persamaan X kuadrat per B kuadrat plus Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1, maka persamaan garis singgung di titik X1 Y1 adalah Y1Y per A kuadrat plus X1 X plus per B kuadrat sama dengan 1. Baik, di sini kita akan menyelesaikan suatu persamaan elips. 16x kuadrat ditambah 25y kuadrat sama dengan 400. Pastikan terlebih dahulu kita telah masuk ke dalam aplikasi GeoGebra. Selanjutnya, kita bagi kedua ruas dengan 400 sehingga menghasilkan x kuadrat per 25 ditambah y kuadrat per 16 sama dengan 1. Kemudian kita enter. Nah, di sini sudah terlihat bentuk elipsnya. Kemudian selanjutnya di sini terdapat nama X1, kita akan merubah menjadi H dengan cara klik kanan, rename, kemudian kita ketikkan H dan OK. Selanjutnya di sini kita akan membuat silinder. Kita klik icon silinder, kemudian kita klik lagi silinder, kemudian kita letakkan di sembarang tempat. Untuk A, lakukan hal yang sama. Untuk B, kita ubah kenaikannya dengan 1. Kemudian kita klik OK. Nah, sudah terlihat silinder A dan silinder B. Kemudian kita geser silinder A menjadi 5 dan silinder B menjadi 4. Kemudian selanjutnya di sini kita akan mencari titik puncak. Saya simbolkan titik puncak yang pertama dengan A dengan rumus negatif A, 0, dan kemudian titik puncak kedua dengan A aksen dengan rumus negatif A, 0, kemudian titik puncak yang ketiga B sama dengan 0, B, dan titik puncak yang keempat B aksen sama dengan 0, negatif B. Nah, di sini kita temukan titik puncak pertama terletak pada 5,0, titik puncak kedua negatif 5,0, titik puncak ketiga 0,4, dan titik puncak keempat 0, negatif 4. Kemudian selanjutnya di sini kita akan mencari titik fokus. Sebelumnya kita harus mencari C terlebih dahulu dengan rumus akar dari A kuadrat dikurangi B kuadrat. Kita enter.
Ya, di sini kita mendapatkan C sama dengan 3. Kemudian selanjutnya kita akan mencari titik fokus pertama. Saya misalkan dengan simbol F sama dengan buka kurung C, 0, tutup kurung. Kemudian saya enter. Nah, di sini kita temukan titik fokus pertama yaitu terletak pada 3,0. Dan kemudian kita akan mencari titik fokus yang kedua. Saya simbolkan dengan F aksen sama dengan buka kurung negatif C, 0, tutup kurung. Kemudian saya enter. Di sini kita temukan titik fokus kedua terletak pada koordinat negatif 3,0. Kemudian selanjutnya di sini kita akan mencari direktrisnya dengan rumus X kuadrat sama dengan A kuadrat per C. Nah, ini kita dapatkan direktrisnya. Dan inilah bentuk grafik elips dengan persamaan 16Y kuadrat ditambah 25Y kuadrat sama dengan 400. Dengan titik puncak terletak pada koordinat 5,0, negatif 5,0, 0,4 dan 0, negatif 4. Kemudian titik fokus terletak pada koordinat 3,0 dan negatif 3,0. Kemudian direktrisnya negatif X min 2,89 dikali negatif X plus 2,89 sama dengan 0. Baik, di sini kita akan menyelesaikan persamaan elips dengan titik pusat P di alfa, beta. Langkah pertama, pastikan terlebih dahulu bahwa kita telah masuk ke dalam aplikasi GeoGebra. Nah, kemudian kita masukkan persamaan elips ke dalam input. 9x kuadrat ditambah 25y kuadrat min 36x ditambah 50y min 164 sama dengan 0. Kemudian kita enter. Nah, sudah terlihat bentuk elips seperti pada layar. Kemudian selanjutnya kita ubah EQ1 menjadi H dengan cara klik kanan, rename, dan ganti H. Kemudian kita oke. Kemudian selanjutnya kita akan membuat silinder. Kita klik icon silinder, kemudian kita pilih silinder, kemudian kita ambil di sembarang tempat, kita ganti interestnya menjadi 1, kemudian kita lakukan hal yang sama untuk B, dan kita lakukan hal yang sama lagi untuk alfa dan juga beta. Ambil sembarang tempat, kita ganti interestnya menjadi 1, kemudian kita klik OK. Kemudian selanjutnya kita rapikan terlebih dahulu. Ya, kita akan merapikan terlebih dahulu. Baik, selanjutnya kita geser silinder A menjadi A5, B menjadi 3, alfa menjadi 2, dan beta menjadi negatif 1. Kemudian selanjutnya kita akan mencari titik pusat dari elips. Kita masukkan P sama dengan buka kurung alfa, beta, tutup kurung. Kemudian kita enter. Ya, di sini kita dapat mengetahui titik pusat dari elips terletak pada 2, negatif 1.
Kemudian selanjutnya kita akan menentukan titik fokus dari elips. Sebelum mencari titik fokus, di sini kita perlu mencari C terlebih dahulu dengan merumuskan akar dari A kuadrat min B kuadrat. Ya, kita tahu C-nya sama dengan 4. Kemudian selanjutnya di sini kita akan mencari titik fokus pertama yang saya simbolkan dengan F1 sama dengan C ditambah alfa, beta. Kemudian saya enter. Kita tahu bahwa titik fokus pertama terletak pada 6,-1. Kemudian kita akan mencari titik fokus kedua. Kita simbolkan dengan F2 sama dengan negatif C ditambah alfa, beta. Kemudian saya enter. Di sini kita telah menemukan titik fokus kedua terletak pada negatif 2, negatif 1. Selanjutnya, di sini kita akan mencari titik puncak dari elips. Sebelumnya kita harus mengetahui koordinat titik puncak itu terbagi menjadi dua, yaitu koordinat titik puncak mayor dan koordinat titik puncak minor. Di sini saya akan menginputkan titik puncak pertama dengan simbol A. A sama dengan buka kurung A ditambah alfa, beta, tutup kurung. Ya, di sini saya memberi simbol titik puncak pertama dengan A. A sama dengan A ditambah alfa, beta. Kemudian saya enter. Nah, di sini kita menemukan titik puncak pertama terletak pada 7,-1. Kemudian kita akan mencari titik puncak yang kedua. Saya akan menyimbolkan dengan huruf P. B sama dengan buka kurung negatif A ditambah alfa, ya, B sama dengan negatif A ditambah alfa, beta. Kemudian saya enter. Kita menemukan titik puncak yang kedua terletak pada negatif 3, negatif 1. Selanjutnya kita akan mencari titik puncak yang ketiga. Saya akan menyimbolkan dengan huruf C. C sama dengan buka kurung alfa, beta, alfa, B ditambah beta. Ya, di sini C sama dengan A, B ditambah beta. Kemudian saya enter. Kita telah menemukan titik puncak yang ketiga terletak pada 2,2. Kemudian kita akan mencari titik puncak yang keempat. Di sini saya simbolkan dengan huruf D. D sama dengan buka kurung alfa, negatif B ditambah beta. Saya enter.
Di sini kita menemukan titik puncak yang keempat terletak pada 2,-4. Selanjutnya, di sini kita akan mencari direktrisnya. Saya inputkan X sama dengan A kuadrat per C ditambah alfa. Saya enter. Kemudian kita akan mencari direktris yang kedua. X sama dengan negatif A kuadrat per C ditambah alfa. Sekian video materi pembelajaran elips pada kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.